Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Hermawan. Saya adalah salah satu pengajar dari mata kurs yaitu Design to Website, but First Website with AI. Jadi, pada subbidang ini terdapat 6 modul dan saya akan mengajarkan basic-basic desain mulai dari modul 1 sampai dengan 3. Seperti itu. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kalau semisal kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada modul pertama itu terdapat sebuah materi yang berjudul Prinsip Dasar UI UX. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mengapa perlu memahami prinsip dasar dari UI dan UX untuk sebagai non-designer? Nah, di sini ada beberapa kompartemen yang akan kita bedah satu persatu, mulai dari memahami hierarki, visual, dan navigasi user dengan bantuan saran atau audit dari AI itu sendiri. Prinsip dasar dari UI UX ini sendiri kita perlu pahami dulu, bahwasannya pengertian dari UI adalah user interface dan juga UX adalah user experience. Dalam pembuatan aplikasi kita perlu sangat-sangat perlu untuk mengetahui dari atau memahami dari konsep si UI UX itu sendiri. Oke, langsung saja ke materi yang modul pertama, yaitu adalah prinsip dasar UI UX untuk non-designer. Next, mengapa UI UX menjadi penting? Bukan hanya untuk desainer, UI UX itu menjadi sangat krusial bagi siapa saja di bidang bisnis, pemasaran, atau konten, tampilan yang baik meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Mengapa demikian? Karena peran dari si UI UX ini sendiri adalah untuk memanjakan dari si user kita sendiri. Peran AI di sini sebagai apa? Yang pertama adalah melakukan audit atau melakukan audit UI UX instan dan memberikan saran perbaikan tata letak serta mendeteksi masalah hierarki visual. Karena yang sering kita temui adalah banyak sekali UI UX pada sebuah website maupun aplikasi yang terkesan kurang interaktif dengan pengguna. Itu masalah yang sering sekali kita temui. Seperti itu. Next, dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari modul 1 ini adalah pemahaman prinsip dari memahami dasar UI dan UX secara sederhana untuk non-designer. Karena memang kita gunakan kacamata awam ya untuk pembelajaran pada modul 1 ini. Yang selanjutnya adalah hierarki visual. Peserta mampu mengidentifikasi elemen visual yang penting dan efektif. Dan yang selanjutnya adalah audit AI. Di mana audit AI ini menganalisis navigasi dan desain menggunakan tools AI itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah implementasi, yaitu menerapkan perbaikan desain berdasarkan rekomendasi AI. Dan yang selanjutnya ini adalah pembeda dari si UI dan UX itu sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasannya UI adalah user interface dengan segala sesuatu yang terlihat dengan tanda kutip, berupa dengan warna, font, tombol, icon, dan juga layout halaman. Dan fokusnya adalah ke estetika ataupun keindahan tampilan, seperti itu. Dan user experience sendiri adalah pengalaman pada saat penggunaan, mulai dari kemudahan penggunaan, kejelasan alur, serta kecepatan menemukan informasi. Fokusnya terdapat pada kenyamanan pengguna. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip hierarki visual, di mana ada 4 kompartemen yang perlu kita perhatikan. Ada ukuran, warna, posisi, dan juga white space itu sendiri. Nah, ukuran berperan sangat penting karena elemen yang lebih besar dianggap lebih penting oleh mata pengguna. Itu adalah konsep dari psikologi dasar dari sebuah ukuran. Dan yang selanjutnya adalah warna, yaitu kontras atau warna yang lebih cerah itu cenderung akan menarik perhatian lebih cepat daripada warna yang netral atau monokrom. Dan yang selanjutnya adalah posisi, di mana elemen di bagian atas halaman memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang ada di bawah. Dan yang selanjutnya adalah white space, di mana jarak antar elemen memperbaiki napas atau dengan tanda kutip spacing dari peningkatan yang fokus untuk keterbacaan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah contoh dari hero section. Di sini penerapan hierarki di sini menjadi part yang sangat penting, yaitu ada poin
H1 yaitu judul, ada subline, ada CTA button, dan juga ilustrasi elemen pendukung visual. Dan yang selanjutnya adalah prinsip dasar navigasi user. Navigasi itu biasa disebut dengan peta dengan tanda kutip bagi para pengguna, dan navigasi yang buruk seringkali membuat pengguna itu kesusahan ya. Nah, di sini ada beberapa kompartemen ketika pengguna tersesat oleh navigasi yang buruk, dan ini adalah kompartemen pendukung untuk membuat navigasi yang lebih baik. Yang pertama adalah mudah ditemukan. Jangan menyembunyikan menu utama. Ini yang paling penting karena memang ketika kita membuat sebuah website itu alurnya di menu utama itu menjadi perhatian yang sangat khusus. Dan yang selanjutnya adalah gunakan istilah yang familiar seperti home, about, dan contact. Itu adalah istilah-istilah yang biasa kita lihat ataupun biasa kita dengar pada sebuah prototype atau sebuah website atau sebuah aplikasi. Dan yang selanjutnya adalah batasi item, di mana item maksimal dari pengguna itu maksimalkan 5 sampai dengan 7 saja. Karena jika terlalu banyak itu bukan lagi menu utama judulnya, itu sudah merujuk ke keseluruhan. Seperti itu. CTA jelas. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Tombol aksi itu harus berbeda secara visual karena ketika kita mengklik sesuatu itu harus terlihat untuk menandakan bahwasanya button tersebut itu sudah diklik atau function seperti itu atau sudah berfungsi dengan baik. Dan yang selanjutnya untuk proses audit dari UI dan UX itu sendiri ada beberapa langkah penting yang harus kita bagi. Yang pertama ada capture, upload, prompt, dan juga refine. Ketika kita screenshot dari desain dan juga layout yang ingin kita analisis, kita perlu mengcapture secara keseluruhan detail dari si prototipe yang sedang kita buat. Setelah itu perlu kita upload ke beberapa platform AI yang biasa kita gunakan, mulai dari ChatGPT, Figma AI, Gemini, ataupun tools audit yang lainnya. Karena untuk di era sekarang AI itu cukup viral dan being so popular di seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak usia sekolah hingga remaja, setelah itu hingga ke orang tua, pekerja, dan yang lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah prompt. Di sini berikan instruksi secara spesifik, misalnya audit hierarki visual. Tapi untuk prompting itu sendiri ada teknik khususnya, mulai dari prompting yang baik dan benar. Nah, kita perlu membuat prompting itu sangat jelas agar output yang dihasilkan oleh AI itu membuat hasilnya cukup lebih detail seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah refine, di mana penerapan saran perbaikan secara manual sesuai dengan brand yang akan kita bangun atau prototipe yang sedang kita buat, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah contoh prompt audit seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya ada prompt-prompt yang baik dan benar dalam praktik untuk prompting pada AI ataupun audit dengan AI. Yang pertama adalah audit hierarki. Di sini saya lampirkan atau saya berikan contoh di mana tolong evaluasi hierarki visual, apakah headline yang cukup menonjol bagian mana yang perlu diperkuat. Untuk audit navigasi sendiri, apakah navigasi ini cukup jelas? Berikan saran agar user flow lebih sederhana dan intuitif. Dan yang selanjutnya adalah audit spacing, di mana contoh yang saya berikan di sini adalah periksa konsistensi spacing dan alignment layout ini bagaimana yang perlu dirapihkan seperti itu. Kita ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah moto dari modul 1 di mana di sini AI memberikan data dan saran cepat, namun sentuhan manusia memastikan konsistensi brand ataupun produk ataupun prototype dan empati pengguna. Ini menjadi sangat penting ya, karena meskipun kita basisnya menggunakan AI, tapi kita perlu memberikan sentuhan manusia atau kita sendiri si pembuat dari prototipe tersebut untuk memperhatikan konsistensi brand ataupun dan juga empati pengguna, yaitu kurasi manual dan tetap wajib seperti itu. Nah, studi kasus perbaikan landing page yang ada di sini, elemennya adalah headline, H1, tombol CTA, dan juga navigasi. Masalah awal di sini ukurannya terlalu kecil, sulit dibaca, dan bersifat sekilas. Seperti itu. Nah, warna pudar untuk tombol CTA sendiri itu ada warnanya pudar, menyatu dengan background, dan yang selanjutnya adalah navigasi, yaitu terlalu padat yang berisi 8 item. Nah, rekomendasi dari AI ini sendiri yang diharapkan adalah
pembesaran menjadi 48 sampai 60 pixel untuk dampak yang lebih maksimal dan ubah warna menjadi kontras, misal biru. Misalnya ada biru menjadi biru tua dan yang selanjutnya adalah untuk si navigasi, si AI merekomendasikan untuk menyederhanakan menjadi 5 menu. Jadi dipilah lebih lanjut seperti itu. Nah, hasil perbaikannya hal satu menjadi dominan langsung menarik perhatian dan tombol mudah ditemukan dan diklik menu lebih rapi dan user tidak bingung dengan apa yang sudah kita buat atau prototipe yang sudah kita bangun seperti itu. Maaf, kita lanjut. Nah, di sini ada juga latihan praktikum di mana ada 3 kompartemen. Yang mulai pertama adalah audit desain yang sudah dibuat, unggah screenshot landing page ke AI, dan minta evaluasi hierarki visual, perbaikan, yaitu dengan memperbaiki desain berdasarkan saran, AI fitur, atur spacing, perjelas navigasi, dan yang selanjutnya tentu ada laporan, karena ketika praktikum harus selalu dilampirkan dengan laporan. Nah, laporan ini sendiri bersifat satu halaman dengan rangkuman masalah yang ditemukan beserta dengan solusi yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari modul 1 ini adalah non-designer pun dapat menciptakan tampilan yang lebih profesional. Kuncinya adalah memahami prinsip dasar dan memanfaatkan AI sebagai mitra dengan tanda kutip untuk audit yang objektif. Seperti itu. Nah, dari sini modul 1 sudah cukup dijelaskan bahwasannya pemahaman untuk UI UX untuk non-designer itu sudah selesai. Seperti itu. Nah, di sini juga saya lampirkan untuk resources yang sudah tadi saya lampirkan pada PowerPoint saya. Dan untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan, mari kita diskusikan kepada kolom diskusi. Terima kasih. Jadi itu tadi modul 1 yang sudah diterapkan. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai berjumpa pada pertemuan yang selanjutnya yaitu pembahasan modul 2. Terima kasih.